Hi everyone, how are you? Welcome back with me, Sejoin. Hai semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa jumpa kembali bersama saya, Sejoin. Di pelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang memainkan musik campuran, dan hari ini kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu adalah tentang seni tari. Dan pada hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Karena ini sangat penting ya dalam kita melakukan gerakan tari, ya, seperti apa level dan begitu juga pola apa yang kita pakai saat kita menari. Baik, yang pertama sekali kita akan membahas tentang level. Oke, jadi level ini bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu adalah level rendah, level sedang, dan level tinggi. Jadi apa yang dimaksud dengan level rendah, yaitu adalah level rendah ini kita lakukan dengan posisi yang paling rendah, ya, misalnya dengan posisi badan seperti rebahan, tengkurap, bahkan menempel pada lantai, ya, sehingga ketinggian maksimal kita hanya pada posisi jongkok saja. Itulah yang kita sebut namanya level rendah, ya. Jadi posisi yang paling tinggi hanya pada posisi jongkok. Oke, sedangkan level sedang adalah sebuah pergerakan yang dilakukan dengan posisi badan yang sejajar dengan tubuh, biasanya sedikit lebih merendah, ya, dan pada sampai ketinggian maksimal hanya pada sejajar dengan tubuh kita hanya sejajar atau berdiri tegak. Itu adalah level sedang. Sedangkan level tinggi itu adalah dilakukan dengan kemampuan melakukan gerak secara vertikal. Artinya di sini kita dapat melakukan gerakan dengan seperti gerakan loncat ke atas. Oke, jadi ini adalah yang disebut namanya level. Oke, selanjutnya dalam memberikan level pada gerakan tari kita bisa lihat seperti kamu pasti bisa melihat titik hitam di slide yang sudah serbo ini. Ini adalah sebagai kode bahwa akan dilakukan level rendah. Jadi dilakukan di mana penari, ya, dapat melakukannya dengan cara berguling, rebahan, tengkurap atau terlentang, bahkan posisi duduk. Jadi posisi tubuhnya ini adalah menempel, ya, menempel pada lantai, ya, sehingga, ya, kita bisa melakukan beberapa gerakan. Jadi salah satu tarian yang biasa seperti ini adalah sebagai salah satunya adalah jengkeng pada tari gaya Yogyakarta, ya. Ini menggunakan level rendah, ya, dan seperti sudah saya bilangkan tadi, ini adalah bentuk, ya, dalam pembuatan naskah, ya, khusus ini dalam pembuatan naskah seni tari, ya. Jadi kita dalam naskahnya itu kita buat titik hitam seperti ini, maka dimaksudkan adalah level rendah. Sedangkan, ya, kita bisa lihat contoh beberapa level rendah seperti tengkurap. Kamu pasti tahu artinya tengkurap, ya, dengan posisi badan seperti tertidur tapi bagian tubuh kita itu menghadap ke bawah. Oke, sedangkan terlentang kamu juga pasti sudah tahu, duduk, kemudian sila, kemudian bersimpuh atau seperti berlutut, dan jongkok. Jadi ini adalah gerakannya pada level rendah. Biasanya contohnya seperti ini pada tari saman, ya. Kamu lihat pada gambar ini adalah contoh gerakan tari rendah atau level rendah. Sedangkan kalau level sedang, pada naskahnya kita memberikan tetap titik yang sama atau simbol seperti yang sudah serbuat di sini. Namun simbol ini dia cenderung tidak hitam sepenuhnya, masih ada hanya titik hitam sebagai pusatnya menandakan bahwa level sedang. Jadi level sedang ini tadi memiliki dan di mana hampir seluruh, ya, tarian tradisional Indonesia menggunakan level sedang ini, ya, di mana sikap badan kita pada dasarnya itu adalah berdiri, ya kan, rata-rata banyakkan gerakan yang ada di tarian Nusantara kita itu adalah menggunakan level sedang. Oke, jadi biasanya berbentuk kuda-kuda, kemudian adalah mendak mayuk. Mendak mayuk itu seperti kita berdiri agak ditekuk sedikit, ya, kemudian berdiri. Oke, kira-kira seperti itu adalah contoh level sedang, ya, ini. Jadi inilah mendak mayuk tadi seperti kira-kira seperti ini, ya. Oke, jadi dia berdiri, oke, sejajar dengan posisi tubuh kita yang sebenarnya. Sedangkan kalau level tinggi, dia tidak ada pada simbolnya, pada naskahnya tidak ada titik hitam, jadi dia hanya lingkaran saja. Jadi ini adalah kemampuan seseorang penari dalam melakukan
gerak ini, ya, jadi dia berupa bentuk vertikal. Jadi levelnya ini bisa tinggi dilakukan biasanya seperti dengan cara level tinggi seperti cara meloncat, ya. Jadi biasanya seperti itu yang dilakukan, atau jinjit, ya, itu adalah gerakan level tinggi. Jadi bagaimana contohnya gerakan levelnya itu berupa jinjit, ya, atau gerakan kaki lompat. Kira-kira seperti ini, yaitu adalah seperti tari balet, ya. Bahkan juga ada tari dari Papua juga sama. Oke, baik. Sekarang kita belajar pada pola lantai. Apalagi setelah kita belajar tentang level, yang kedua kita akan belajar tentang pola. Jadi pola, ya, pola lantai itu adalah denah, ya. Jadi kita butuh denah dalam melakukan olah tari, ya. Artinya kita mampu mengolah di mana gerak perpindahan atau pergerakan ataupun pergeseran posisi badan kita dalam sebuah ruangan atau space tertentu dalam saat menari. Jadi pola lantai ini kita bisa katakan sebagai teknik blocking atau dengan penguasaan panggung, ya. Jadi kita dapat menguasai panggung, ya, bagaimana gerakan-gerakan yang akan kita lakukan di atas panggung tersebut. Oke, jadi macam-macam pola lantai ada beberapa, yaitu adalah kita sebut ada dua sebenarnya, yaitu adalah pola lantai garis lurus dan melengkung. Jadi garis lurus, apa saja pola garis lurus itu? Biasanya berupa horizontal, diagonal, segitiga, segi empat, jajar genjan, dan zigzag. Jadi itu disebut pola lantai garis lurus seperti gambar yang ada di sini. Itu semuanya kita sebut adalah pola garis lurus. Oke, sedangkan pola garis lengkung kita juga bisa sebut sebagai pola lingkaran atau setengah lingkaran. Itu adalah pola lengkung. Kamu bisa juga lihat gambarnya di sebelah. Oke, baik. Jadi ini adalah penerapan pola lantai pada tarian tradisional. Jadi kita akan belajar dalam pergerakan pola seperti pada tari gaya Yogyakarta, tari golek ayun-ayun. Namanya adalah tari golek ayun-ayun. Posisinya di mana menggunakan pola lantai garis lurus, ya, dan garis lengkung. Ya, adapun garis ini dibuat pada saat penari melakukan gerak. Jadi bentuknya itu kita hanya lihat adalah posisi para penari, ya, bukan ditarik garis seperti itu supaya lurus, tidak, ya. Jadi kita bisa lihat dari bagaimana susunan para penari itu. Dari situ kita juga bisa langsung pahami bahwa pola yang mereka pakai pola seperti apa. Begitu juga pada tari golek ayun-ayun ini, ya, biasanya menggunakan pola garis lurus yang membentuk pola zigzag, ya, artinya pola zigzag, ya. Dan ini juga gaya ini sering sekali kita lihat di dalam sebuah beberapa gerakan-gerakan tari seperti zigzag. Itu adalah ada di depan, di belakang, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah tari simpul, ya, tari simpul dari Yogyakarta juga. Ini adalah ada beberapa macam tari simpul, antara lain adalah tari serimpi, ya, tari irim-irim. Ya, jadi serimpi ini, ya, adalah merupakan salah satu tarian yang menggunakan pola garis lurus. Oke, jadi yang ini adalah beberapa contoh. Bagaimana dengan contoh yang lainnya? Contohnya juga adalah seperti tari saman. Tari saman itu juga tetap melakukan pola, ya, pola lurus, dan teknik yang mereka pakai yaitu teknik apa? Teknik daripada level rendah. Jadi seperti itu adalah penetapan pentingnya pola, dan begitu juga level pada saat menari. Oke, jadi itu saja materi kita pada hari ini tentang seni tari, khususnya pada tarian tradisional, baik itu dalam level maupun pola, ya, ataupun sketsa yang dipakai pada gerakan tari itu, sehingga kita dapat menguasai panggungnya. Jadi itu saja tugas pada kita pada hari ini. Silakan kamu catat materi ini kembali di rumah di buku catatan kamu, ya, dan kalau sudah kamu boleh kumpulkan kembali dan diantar kepada Sar. Oke, terima kasih, itu saja. Kira-kira tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, see you and God bless you.